Kebiasaan saya adalah dari tahun ke tahun itu memilih salah satu tema umum untuk menjadi tema sakramen Krisma sepanjang tahun itu. Dan tahun ini saya memilih tema iman kita, syahadat, kepercayaan kita. Mengapa demikian? Sekian tahun yang lampau, saya didatangi oleh seorang mahasiswa Katolik. Lalu dia berkata kepada saya, Bapak Uskup, kami anak-anak Katolik itu enggan bertemu dengan teman-teman dari gereja lain atau dari agama lain karena seringkali mereka bertanya mengenai apa sih inti iman kamu orang Katolik, dan kami sulit menjawab. Ya betul, sejak di sekami sampai ke perguruan tinggi kita diajar agama, dan banyak sekali diajarkan, sehingga ketika ditanya apa inti iman Katolik, kami bingung yang mana. Lalu saya bertanya kepada orang muda itu, mahasiswa itu, "You sudah terima sakramen Krisma?" "Oh, sudah lama, Bapak Uskup." Jadi saya heran, sudah lama terima sakramen Krisma sebagai sakramen pendewasaan dalam iman, tetapi belum juga tahu apa inti imannya. Lalu saya minta dia untuk mengucapkan syahadat iman kita. Saya minta syahadat yang singkat saja, syahadat para rasul. Dan dia ucapkan dari awal sampai akhir tanpa satu salah pun. Lalu saya heran, saya bertanya, "Loh, kau tadi tidak mengatakan tidak tahu inti imanmu. Sekarang baru saja kau ucapkan tanpa sedikit salah pun." Lalu dia terheran, "Oh, itukah dia Bapak Uskup?" Lalu saya mengatakan, "Lalu apa lagi?" Nah, pengalaman itu terus terang mengganggu saya sampai saat ini. Jangan-jangan banyak dari umat yang sesungguhnya hafal mati inti iman Katolik, tapi tidak pernah sadar itulah inti imannya. Nah, oleh karena itulah, kalau tadi kita menemukan dua ungkapan kunci dari bacaan-bacaan pada hari ini, itu langsung menyangkut dua pasal terakhir dari 12 pasal syahadat iman kita. Aku percaya akan kebangkitan, dan bangkit berarti mati dulu kan, jadi ada kehancuran dulu baru bangkit. Aku percaya akan hidup yang kekal. Itulah yang kita harapkan. Itulah yang membuat saya, dan saya percaya kita masing-masing mau jadi Katolik. Karena harapan iman itu bahwa hidupku yang merupakan siara, merupakan perjalanan di dunia ini akan berakhir. Tidak ada dari kita yang tidak akan mati, ya kan? Dan tidak ada dari kita yang tidak takut mati, ya kan? Tetapi itulah iman kita, bahwa kita akan mati, berakhir, tapi akan bangkit seperti Kristus dan akan masuk dalam hidup yang abadi. Itu dua
pasal terakhir dari iman kita. Nah, mari kita melihat keutuhan iman kita itu dalam yang dirumuskan dalam 12 pasal syahadah iman kita itu. Sebetulnya 12 pasal iman kita itu isinya sederhana sekali. Pasal 1 itu mengenai Allah Bapa, sumber segala sesuatu. Pasal 2 sampai 7, jadi 6 pasal, itu mengenai pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, Yesus Kristus. Pasal 8 mengenai pribadi ketiga dalam Tritunggal Maha Kudus itu, Roh Kudus. Lalu pasal 9 mengenai persekutuan umat beriman yang namanya gereja. Aku percaya akan gereja. Pasal 10 mengenai pengampunan dosa. Pasal 11 mengenai kebangkitan. Pasal 12 mengenai hidup yang abadi. Jadi inti iman kita sederhana sekali, yaitulah aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan gereja, persekutuan orang beriman yang diselamatkan. Aku percaya akan pengampunan dosa. Aku percaya akan kebangkitan. Aku percaya akan hidup yang kekal. Itu saja inti dari iman kita. Sederhana sekali. Percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Percaya kepada gereja, dan gereja itu, dalam gereja kita itu dipahami ada 3 gereja. Gereja yang masih bersiara di dunia ini, dan itulah kita yang disebut gereja pejuang. Lalu gereja yang persekutuan umat atau gereja yang sudah mencapai tujuan akhir, yang disebut gereja pemenang, yang sudah masuk dalam keabadian di surga. Tetapi masih ada persekutuan gereja lainnya, yaitulah yang kita sebut api penyucian, di mana seorang yang sebelum masuk secara sempurna ke dalam persekutuan para pemenang, gereja pemenang itu masih perlu pemurnian. Nah, mari kita lihat satu persatu dari ayat-ayat itu ya. Kita lihat misal adalah ayat mengenai inti kepercayaan kita itu Allah yang Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Itu bab pasal 1 sampai 8. Itu jadi 8 pasal itu intinya mengenai Allah yang Maha Esa, yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Tentu saja tidak ada waktu untuk merenungkan hal ini. Tetapi seringkali hanya sederhana sekali orang Kristiani, termasuk orang Katolik itu percaya pada 3 Tuhan, dan bahwa Allah itu beranak dan lain sebagainya. Semua yang sungguh-sungguh sama sekali tidak ada hubungan dengan iman kita, iman Katolik, ya kan? Kalau Allah disebut Bapa, itu tentu saja bukan karena dia adalah Bapa jasmani dari Yesus Kristus, ya kan? Tetapi di situ Bapa merupakan ungkapan bahwa dia adalah yang mengasihi manusia,
yang mengangkat manusia menjadi anak-anaknya. Dalam firman yang menjelma, Yesus Kristus yang meliputi 6 pasal dari 12 pasal syahadat iman kita. Dan tidak ada waktu untuk menjelaskan makna Allah yang Maha Esa dalam wujud Tritunggal Maha Kudus. Tetapi mari kita ingat, sebetulnya sudah pada awal penciptaan Tritunggal Maha Kudus itu sudah ada. Kalau kita membaca ayat 1 sampai 2 dari kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dan selanjutnya berfirmanlah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini, langit dan bumi dan seluruh isinya itu lewat firman-Nya. Firman inilah yang kemudian dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1 diulangi lagi. Pada awal mula adalah firman, adalah sabda. Sabda itu ada pada Allah dan sabda itu adalah Allah. Jadi sabda atau firman yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu sudah ada sejak awal mula. Dan dalam roh, sehingga kita lihat pada sejak awal mula sudah ada dari Allah yang Maha Esa, Allah yang menciptakan dalam rohnya lewat firman-Nya. Jadi apa yang kemudian menjadi ajaran inti dan menjadi inti dari syahadat iman kita menyangkut 8 pasal dalam syahadat iman kita itu dasarnya ada dalam kitab suci. Pasal 1 mengenai Bapa, ya, Allah sebagai Bapa. Pasal 2 sampai 7 itu mengenai sabda yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, tetapi yang kemudian menjadi manusia. Allah menciptakan manusia, langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia lewat firman-Nya. Dan firman yang sama inilah yang kemudian menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau saudara-saudari kita yang beragama Islam salah memahami inti iman kita mengenai Allah yang Maha Esa yang adalah Tritunggal Maha Kudus, lalu sesungguhnya kalau kita membandingkan kitab suci Kristiani dengan Al-Quran, bagaimanapun juga Allah yang Maha Esa itu yang maha sempurna, kalau mau menghubungi manusia yang terbatas dalam ruang dan waktu, Allah yang tak terbatas itu mau menjadi terbatas, tidak ada kemungkinan daripada menghubungi
dan masuk dalam ruang dan waktu. Nah, dalam Al-Quran Allah menghubungi manusia, firman-Nya itu dengan menjadi kitab. Itulah Al-Quran. Kalau dalam kekristenan, dia tidak hanya, firman itu tidak hanya menjadi kitab, tapi menjadi manusia. Nah, kalau kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, dia bisa menjadi apa saja kan? Kalau menurut Al-Quran, dia menjadi kitab Al-Quran. Kalau menurut Injil, menurut kitab suci Kristiani, menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan dialah yang menjadi sumber keselamatan bagi manusia, sehingga kita lihat dalam 6 pasal itu seluruhnya mengenai dia, firman yang menjadi manusia itu, yang menjadi keselamatan bagi kita. Jadi yang pasal 2 dari syahadat singkat, syahadat para rasul itu berbunyi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal, Tuhan kita, putra Allah. Tetapi putra atau anak di sini pasti bukan dalam arti biologis, tetapi dalam arti bahwa dia adalah firman Allah yang masuk dalam ruang dan waktu yang sebetulnya tidak boleh, tidak bisa jadi karena menjadi terbatas, tetapi karena kasih-Nya kepada manusia, maka dia dapat disebut firman, dia dapat disebut putra, tetapi pasti bukan dalam arti putra biologis, putra jasmani. Mengapa dipakai kata putra? Karena kasih Allah yang tanpa batas itu. Dan kasih tidak ada gambaran lain yang bisa menggambarkannya daripada hubungan antara Bapa dan Anak. Dan lalu kita lihat selanjutnya, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Sudah pada penciptaan Roh Kudus berperan, Roh Allah berperan dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika firman Allah itu yang ada pada Allah sejak awal mula dan adalah Allah sendiri menjadi manusia, menjadi terbatas, peran Roh Allah juga berperan di sana. Dan terus-menerus berperan dalam hidup Yesus dari Nazaret. Yesus yang lahir sebagai manusia, lalu menjadi besar, lalu pasal 4 berbunyi, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ini fakta historis. Yesus itu sungguh manusia historis, bukan mitologis, bukan mitologi, tapi dia sungguh-sungguh adalah manusia historis yang lahir, bersengsara, wafat, dan dimakamkan. Dan bahkan pasal 5 yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Dia memang mati, masuk di dalam dunia kematian. Tetapi siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tidak, dia masuk di dalam dan mengalahkan kematian itu sendiri. Dengan sendiri menjadi korban dari mati itu, dari kematian itu. Tapi dia bangkit. Lalu pasal 6 yang naik ke surga, duduk di sisi kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu, dan ini yang pasal 7, dan ini yang
berkenaan dengan dua ungkapan inti dari bacaan-bacaan pada hari ini. Dari surga dia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Itulah akhir zaman umum. Nah, sesudah itu kita lihat pasal 8, aku percaya akan Roh Kudus. Roh Tuhan yang menghidup. Yang dalam syahadat panjang ditambahkan, aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Dia memang yang menghidupkan. Jadi lihatlah bagaimana pasal 1 sampai 8 dari syahadat kita itu mengenai inti iman kita. Allah yang menjadi sumber keselamatan bagi manusia, dan karena itu berwujud, dan kita kenal berwujud Triniter, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, baru sesudah itu kita masuk di dalam pasal 9 mengenai gereja. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus. Nah, dalam syahadat para rasul, syahadat yang singkat, Roh Kudus itu langsung dikaitkan dengan gereja. Mengapa? Karena gereja ada karena kehadiran Roh Kudus di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Santo Paulus, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah roh dari bait dari Roh Kudus. Jadi gereja menjadi kudus bukan karena kita anggota-anggotanya sudah kudus semua, kita manusia berdosa. Tapi gereja disebut kudus karena apa? Karena Roh Tuhan hadir di dalamnya. Maka kita bisa memahami bahwa, dan nanti di dalam pembaruan janji baptis yang menggunakan syahadat singkat, syahadat para rasul, itu Roh Kudus langsung dikaitkan dengan gereja yang kudus. Nah, lalu sesudah itu pasal 10 itu pengampunan dosa. Aku percaya akan pengampunan dosa. Dan kalau demikian, lalu aku percaya akan kebangkitan, bahwa saya akan berakhir hidup saya ini, tetapi dalam Yesus saya akan dibangkitkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Maka saudari-saudara, khususnya para saudara-saudari calon krisma, moga-moga sakramen krisma sebagai sakramen pendewasaan dalam iman pada hari ini sungguh-sungguh betul kalian sudah pahami secara utuh. Intinya tidak lain daripada aku percaya akan Allah yang Maha Esa, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Aku percaya akan gereja, percaya pada kebangkitan, pada pengampunan dosa, pada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Maka saudari-saudara terkasih, kalau kita kembali kepada bacaan-bacaan pada hari ini yang mempunyai dua ungkapan inti itu, akhir zaman dan hidup kekal, itu mari kita lihat itu dalam kerangka keutuhan seluruh iman kita, kepercayaan kita. Dan moga-moga kita semakin giat untuk mendalami dan memahami inti iman kita, sehingga kita tidak gampang digoyahkan oleh macam-macam serangan yang seringkali itu sama sekali tidak mengena pada hakikat iman kita, tetapi ketika kita sendiri tidak menyadari inti iman kita dan tidak memahaminya, kita gampang tergoyahkan dan memang gampang berganti iman seperti berganti baju saja, berganti pakaian saja. Maka khususnya kepada para calon krisma, mari sekarang
Setelah melihat secara singkat keutuhan iman, inti iman kita, mari kita lanjutkan dengan upacara penerimaan sakramen pendewasaan dalam iman ini. Tuhan memberkati kita. Amin.